Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini, Mimin bakal bahas sebuah film nih, yang berjudul Brick. Adalah film survival yang dirilis pada tahun 2019. Nah, film ini digarap oleh sutradara Tigran Sakyan. Menceritakan tentang sekelompok orang yang berencana merayakan tahun baru di puncak gunung es, yang malah terjebak di dalam kereta gantung di tengah perjalanan menuju puncak. Mereka harus rela mengorbankan nyawa teman sendiri untuk bisa bertahan hidup. Nah, gimana keseruan film Brick? Gak usah lama-lama lagi. Langsung aja, yuk kita gas ke plot filmnya. Film diawali dengan sekelompok orang yang menuju stasiun kereta gantung. Katya, seorang YouTuber, dan pacarnya yang bernama Kiril, juga sepasang kekasih lainnya, yaitu Vika dan Dennis, ditambah teman lainnya yang jomblo, bernama Roma. Ternyata Katya ini dalam kondisi hamil, tapi dia tidak bilang ke Kiril. Malah dia merasa sebenarnya dia tidak cocok dengan Kiril, dan berencana memutuskan Kiril, juga menggugurkan janin di perutnya setelah ini. Jangan ditiru ya. Setelah sampai di stasiun, ternyata mereka sudah telat, dan stasiun sudah tutup 30 menit lalu. Petugas di sana menolak untuk mengoperasikan kereta gantung untuk mereka. Kiril yang bilang kalau dia sudah memesan dari lama, marah, karena mereka tidak diperbolehkan naik. Tapi petugas tetap tidak mau. Akhirnya, Dennis mengajak petugas itu bicara baik-baik, dengan menawarkan imbalan uang jika petugas itu mau mengantarkan mereka. Dan akhirnya, petugas itu pun mau. Saat akan berangkat, Kiril tiba-tiba bilang kalau tas coklatnya tidak ada dan memutuskan akan mengambilnya karena sepertinya tertinggal di bawah. Dia juga mengajak Katya untuk mengambilnya bersama. Namun, Katya dan lainnya gak setuju untuk menunggu Kiril karena mereka gak mau ketinggalan momen tahun baru di atas puncak. Terutama Katya yang sudah berjanji pada para subscribernya. Walaupun Kiril bilang gak ada barang berharga di tasnya itu, dia tetap turun untuk mengambil tasnya, sedangkan yang lain bersiap untuk berangkat. Setelah berangkat seperempat jalan, tiba-tiba kereta gantung berhenti di tengah jalan. Katya dan Vika pun panik, dan ditenangkan oleh Dennis. Dennis bilang kalau hal itu biasa terjadi, dan kereta akan kembali berjalan kalau generator cadangan sudah dinyalakan. Bener aja nih, ternyata ada masalah listrik saat petugas mengeceknya. Saat generator cadangan dinyalakan, kereta gantung kembali jalan. Si Roma gak sengaja menemukan tas coklat milik Kiril di lantai kereta. Dan saat dicek isinya, ternyata isinya adalah wine mahal. Dennis pun lalu menelpon Kiril kalau tasnya ternyata ada di dalam kereta dan mengajak Kiril untuk menyusul mereka. Namun, Kiril yang sudah sampai di bawah menolak untuk menyusul mereka. Roma yang masih penasaran kembali mengecek isi tas Kiril dan menemukan sebuah parasut di sana. Melihatnya, Roma malah menertawakan Kiril. Mengapa dia membawa parasut juga? Katya yang tidak terima Kiril ditertawakan merebut tas itu dari Roma dan sebuah kotak hitam kecil jatuh. Saat dibuka, ternyata itu adalah cincin. Dan mereka pun akhirnya tahu mengapa Kiril bersikeras mau mencari tas itu. Katya yang merasa bersalah berusaha menelpon Kiril, tapi di sana sudah tidak ada sinyal. Di stasiun, petugas mengecek roda pengatur kabel. Saat memberikan oli pada roda, tidak sengaja kunci yang tergantung di lehernya tersangkut di roda tanpa dia sadari. Karena panik, tali kunci di lehernya tertarik. Petugas itu mengambil sebuah besi panjang, dan besi itu malah menghentikan putaran roda. Petugas itu pun akhirnya meninggal, dengan kondisi leher tercekik dan generator konslet. Nah, di atas, kereta gantung otomatis juga berhenti, tanpa mereka ketahui penyebabnya. Nah, Vika akhirnya mengusulkan untuk merayakan tahun baru di dalam kereta gantung saja. Akhirnya, mereka merayakan tahun baru di dalam kereta gantung dengan menyalakan kembang api. Dengan Katya yang tak lupa merekam pesta kecil mereka dengan sukacita. Berbeda dengan mereka, Kiril terlihat sedih, merayakan tahun baru di tengah jalan.
walaupun dikelilingi orang-orang yang gembira merayakan pesta tahun baru. Pagi harinya, Vika terbangun dan kaget karena Dennis tak ada di dalam kereta gantung. Ternyata, Dennis naik ke atap kereta gantung untuk ngecek apakah ada kerusakan, karena bantuan tak juga datang. Katya dan Roma yang ikut melihat naik, akhirnya sadar kalau mustahil mereka akan ditemukan, karena posisi mereka yang sudah sangat tinggi. Katya berkata untuk menunggu hingga pergantian saja, tapi Dennis bilang kalau bergantian jaga sudah berlalu 1 jam yang lalu, dan tidak ada tanda-tanda penyelamatan. Nah, di stasiun, ternyata petugas shift pagi adalah seorang wanita parubaya. Dia menemukan kalau mesin kereta mati, tapi tidak mengecek ke bagian generator, dan hanya melaporkan ke stasiun pusat di bawah kalau mesin perlu direparasi. Tapi sayangnya, tim reparasi juga libur tahun baru. Oleh karena itu, akhirnya akses naik ke atas pun ditutup hingga tanggal 10 Januari. Di kereta gantung, Dennis menemukan pintu darurat di lantai kereta. Dia mengusulkan untuk turun dari pintu itu menggunakan tali. Mereka lalu mencari tali dan menemukan sebuah tali pengaman. Tapi mereka tetap butuh tali panjang. Sebenarnya, Katya sempat menemukan tali panjang saat mencari. Tapi entah mengapa, dia nggak memberitahukannya pada teman-temannya. Karena cuaca semakin dingin, mereka mencoba menghangatkan diri dengan membakar pohon Natal yang mereka bawa dan makan perbekalan. Setelah itu, ternyata Vika menemukan tali panjang yang sebelumnya ditemukan oleh Katya. Vika dan Roma lalu marah pada Katya karena Katya nggak bilang sebelumnya. Dan dibalas oleh Katya. Dia bilang kalau dia nggak mau teman-temannya melakukan ide gila karena sangat berbahaya turun dari sana dengan tali. Kiril yang sudah kembali ke hotel tempat mereka sebelumnya menginap menjadi khawatir setelah tahu kalau akses kereta gantung ke atas sementara ditutup. Dia berusaha menghubungi Katya, tapi nggak ada balasan. Dennis selalu menawarkan diri untuk turun menggunakan tali dan mencari bantuan. Tapi di sini, anehnya Roma tidak terima dengan sikap Dennis yang seakan belagak menjadi pemimpin mereka. Anehnya, Roma malah menunjuk Vika untuk turun karena badannya yang ringan. Tapi Vika menunjuk Katya yang sama-sama ringan. Vika yang mengajak Roma yang pengecut dan tidak mau menawarkan diri, tapi malah menyuruh orang lain. Roma yang mendengar menjadi emosi. Dennis yang gak terima Vika diserang, dia menyerang Roma, dan perkelahian pun terjadi, menyebabkan pintu darurat tak sengaja terbuka. Katya lalu mengancam akan membuang tali itu jika mereka tidak berhenti berkelahi. Nah, karena ancaman itu, mereka berdua pun berhenti berkelahi. Setelah perdebatan panjang, diputuskan Dennis yang akan turun dengan tali. Dennis pun diturunkan dengan bantuan teman-temannya. Setelah turun sedikit, Dennis mencoba mengecek salju di bawah dengan menjatuhkan papan seluncur. Dan saat papan seluncur menancap di salju bawah, lapisan salju itu pun runtuh dan memperlihatkan jurang yang dalam. Tahu bahwa tali tak akan sampai ke bawah, Dennis minta untuk ditarik lagi. Sayangnya, suaranya tak sampai ke atas dan teman-temannya terus menurunkannya ke bawah. Si Dennis lalu mencoba untuk memanjat tali ke atas, tapi dia malah tergelincir dan menarik Roma yang sedang memegang tali di atas. Villa pun malah terlempar. Katya harus menahan kedua temannya. Kemudian, keadaan memburuk saat besi untuk mengikat tali terlepas dan tali itu melilit lengan Katya. Saat itu, Dennis dan Roma harus berusaha bertahan. Lalu, Roma malah terlihat mengambil sebuah pisau dan memotong tali di bawahnya, dan menyebabkan Dennis langsung jatuh terjun ke bawah jurang. Melihat Roma yang naik sendiri, Vika menjadi panik dan menyerang Roma, yang mementingkan dirinya sendiri. Vika yang panik merebut pisau Roma dan mengancamnya. Namun, Vika malah terjatuh, dan ternyata kakinya terluka parah akibat terlempar tadi. Saat berusaha menghentikan kendaraan Vika, Roma mendengar suara helikopter melintas di atas. Dia langsung naik menuju atap dan menyuruh Katya memberikan tanda pertolongan. Sayangnya, Katya terlambat dan helikopter sudah menjauh. Roma yang emosi mendorong Katya hingga menabrak pintu dan menyebabkan pintu tidak bisa dibuka.
Roma lalu dengan marah menyuruh Katya turun ke pintu samping. Namun, Katya menolak karena beresiko. Roma yang mendengarnya malah memaksa Katya untuk turun dan mengancam Katya dengan pisau. Suasana semakin tegang saat Katya berusaha mengancam Roma dengan suara yang tersisa. Tapi saat suara kembali padam, Roma semakin mengancamnya. Roma menarik sebuah besi untuk melukai Katya. Dengan bersusah payah, Katya akhirnya bisa masuk ke dalam kereta lewat pintu samping. Mengetahui Roma yang berusaha masuk dengan mencokel pintu, Katya berusaha menahan pintu sekuat tenaga. Saat itu, satu penyangga kereta gantung terlepas dan membuat Roma terjatuh terjun ke bawah, dan kereta gantung oleng. Katya di dalamnya pun terjatuh, dan kepalanya terbentur lantai hingga pingsan. Nah, di tempat lain, Kiril sudah menuju ke bandara untuk pulang. Tapi dia yang masih khawatir, berusaha menghubungi hotel, dan mengetahui bahwa teman-temannya belum juga kembali. Kiril pun semakin khawatir, dan memutuskan untuk kembali ke stasiun kereta gantung. Di kereta gantung, ternyata badai salju datang. Saat Katya bangun, ternyata darah di tangannya membeku, dan menempel di lantai. Dengan terpaksa, dia harus menarik tangannya walaupun sakit. Dia langsung menghampiri Vika. Tapi sayangnya, Vika sudah benar-benar tidak sadarkan diri. Katya sudah berusaha menutup pintu di lantai dengan papan seluncur dan memakai jaket, tapi dingin tetap terasa menusuk. Dia mencoba membuat perapian, namun tiba-tiba kaca jendela pecah dan angin mematikan api yang dia buat. Karena sudah merasa putus asa, Katya pun membuat pesan terakhirnya dengan merekamnya di handphonenya. Nah, sedangkan di bawah, Kiril berusaha menerobos badai salju menuju stasiun. Lalu, dengan bantuan petugas penyapu salju, dia diantarkan ke stasiun kereta gantung. Saat sampai di stasiun, dia mendapati kalau para petugas lainnya baru saja menemukan mayat petugas sebelumnya. Di kereta gantung, Katya menyadari kalau kereta gantung yang semakin bergetar. Dia segera mengambil barang yang berguna dan naik ke atas penyangga. Dan benar aja, saat itu, kereta gantung terlepas dan jatuh ke jurang dengan Vika di dalamnya. Saat Katya akan mengambil parasut milik Kiril, angin bertiup kencang dan menerbangkan parasut itu. Hilang sudah benda berguna yang dapat Katya gunakan, dan hanya bisa bertahan di tiang penyangga. Kiril yang berada di stasiun melihat parasut miliknya terbang. Hal itu membuat dia kepikiran untuk mengecek roda putar kereta gantung. Setelah dicek, dia menemukan besi yang menghambat putaran roda. Karena terlalu berat, dia meminta bantuan mobil penyapu salju yang membantunya tadi untuk menarik besi yang mengganjal. Besi itu pun akhirnya bisa terlepas, dan roda pun kembali berjalan dan bisa ditarik kembali lagi ke bawah. Setelah menahan dinginnya suhu di atas dan bertahan di penyangga, Katya akhirnya bisa ditarik ke bawah. Dia pun selamat dan bertemu dengan Kiril lagi. Kemudian, film pun berakhir. Nah, dari film ini, kita mendapat pesan bahwa untuk menghadapi masalah, hadapilah dengan kepala dingin dan jangan emosi. Karena emosi dalam keadaan genting dapat membawa kita ke masalah yang lebih besar, juga dapat membawa dalam pengkhianatan, seperti yang dilakukan Roma. Nah, sekarang menurut kalian, pesan apa yang dapat kalian ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih nilai berapa buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Semoga kalian terhibur. Mimin pamit dan dadah semuanya.